Di dalam bisnis bukan kalah dan menang, tapi untung rugi. Tetapi mindset orang terkadang sudah diracuni dengan kalah menang. Ya karena mindsetnya mindset penjudi, mindsetnya mindset gambler. Oke, selamat siang Bapak. Sehat selalu Pak, mudah-mudahan bisa mendengar suara saya dari Selamat sana Pak. siang. Suara saya bisa diterima dengan baik di sana Pak? Selamat siang, diterima dengan baik, Pak. Iya, oke. Bagaimana suara saya? Oke, saya bisa mendengar dengan baik. Jadi nanti kalau saya menyampaikan ada ketidakfahaman, maksud saya biar nanti ada umpan balik di sana Pak. Jadi saya bisa lebih nanti fokus lagi. Seandainya nanti yang kita sampaikan ada yang kurang jelas, ada yang kurang difahami, nanti bisa di break, bisa ditanyakan. Karena ya Oke. gampang-gampang susah Pak. Maka nanti sekali lagi kita sampaikan kalau ada yang kurang jelas nanti silakan disampaikan. Baik, kita Ya, ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan Wijaya Trading. Pak Suyanto nggih panggilannya Pak. Napa Pak Setiawan? ya, Yanto saja. Pak Yanto nggih. Nggih mohon maaf. Yanto saja. Iya, Ya, eh, nanti setelah selesai di kelas intensif 2 minggu nanti kita kelompokkan di grup, jadi nanti bisa mengikuti. Karena ini baru mengikuti, maka sementara kita kasih materi dulu, kita kasih bahan dulu. Nanti kalau sudah menguasai semuanya, baru nanti bergabung dengan teman-teman yang sudah senior di sana, sehingga nanti bisa mengikuti dan siap. belajar banyak di sana. Baik, sebelum saya masuk, Ya, sekali lagi saya mau bertanya sebagai bahan nanti saya menyampaikan materi. Saya mau bertanya dengan Pak Yanto dulu, berapa tahun Pak Yanto pengalaman di tradingnya? belum, Pak, baru Oke, 3 bulan. baru 3 bulan. Tapi sudah pernah real account? Sudah, Sudah. MC. Ya. Sementara kemarin pakai XAU ya, pakai emas ya. Iya, Baik, nanti saya akan pakai emas. fokuskan di XAU. Namun demikian ini juga nanti bisa dikembangkan di peer lain ya. Intinya Ya, cara membaca sama, hanya butuh penyesuaian karakter masing-masing pasangan. Nah, saya lebih cenderung ke ini iya, karena jenengan sudah pernah di sini, kemudian ini potensinya juga luar biasa. Ya, saya membaca di potensi. Walaupun misalkan nanti mau dipakai di Euro USD, di GBP USD atau GBP JPY atau yang lain, misalkan pakai Nasdaq atau sebagainya. Intinya nanti cara membaca sama. Ya, jangan khawatir kita menerapkan eh, technical yang menggunakan prinsip dasar harga, yaitu yang berbasis pada price action technical analysis ya. Jadi yang kita pahami, yang kita baca, kita analisa nanti dengan menggunakan pergerakan harga tanpa kita melibatkan indikator. Apakah bisa kita profit dengan price action dengan candlestick? Jawabannya sangat bisa dan sangat berpotensi. Ya, nanti ikuti satu persatu tahap demi tahapnya, bagaimana cara kita entry, bagaimana syaratnya apa saja, ketentuannya yang harus kita pahami apa, kemudian lot yang digunakan bagaimana, nanti kita belajar banyak di sana. Sangat kecil kemungkinan kita MC kalau nanti menerapkan dengan baik ya. Dengan dicatat di sana, sangat kemungkinan MC kecil kalau menerapkan dengan baik semua materi yang kita sampaikan. Karena semua sudah iya. terukur sesuai dengan trading yang sehat. Baik, saya akan masuk dulu di materi basic dulu, di materi dasar dasar dari trading itu sendiri. Jadi biar nanti cara berpikir kita, mindset kita lurus. Ya, lurus yang saya maksud adalah menjadi seorang trader yang sehat atau trader yang benar-benar
bisa melakukan entry dan exit dengan baik dan tepat. Bahasanya adalah trader profesional. Meskipun diawali dari yang kecil, tetapi belajar dengan teknik yang sehat, dengan teknik yang aman, sehingga nanti bisa bertahan lama di dalam dunia trading. Karena trading ini ada sisi yang sangat membahayakan, ada sisi yang sangat berpotensi. Dua-duanya ada. Maka saya selalu sampaikan ke pemula kalau misalkan takut dengan bisnis trading, maka sekalian keluar, jangan masuk karena sangat berisiko. Sebaliknya kalau mereka yang serius dan berminat, maka belajar lebih yang serius karena potensinya luar biasa. Ya, trading ini ibaratnya kumpulan emas atau gundukan emas yang kita gali tiap hari. Kalau kita gali tiap hari pun tidak akan pernah habis. Walaupun tiap hari nanti WD, nanti tidak akan pernah habis. Nah, banyak pertanyaan, dari mana kita bisa untung, dari mana kita bisa ruginya. Kenapa kalau kita untung tiap hari misalkan tidak kok dapatnya? Kemudian siapa yang bangkrut? Di dalam pasar itu sebenarnya yang ada adalah untung, rugi, kemudian balik modal atau istilahnya draw. Katakanlah satu penjual ayam, ini yang pertama penjual ayam. Yang pertama penjual ayam, yang kedua adalah warung. Di mana dua-duanya sangat membutuhkan. Misalkan penjual ayam ini menjual dengan harga 26.000 per kilo, sementara pasar di luar harga ayam ini ada yang 25.000, ada yang 24.000. Si penjual warung karena ini sudah berlangganan dengan baik dengan penjual ayam yang ini, maka meskipun harganya lebih tinggi tetapi membeli ke sini. Ya mungkin penjualnya memberikan kado akhir tahun atau memberikan tunjangan hari raya dan sebagainya. Maka ini menjadi partner yang tidak terpisahkan, selalu setia dengan partnernya. Meskipun harganya jauh lebih tinggi dari pasar yang lain. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah yang pemilik warung ini rugi ketika membeli dengan harga yang lebih tinggi? Tentu jawabannya tidak. Ya, karena kepentingan yang berbeda. Pemilik warung dengan membeli harga 26.000, dia menjualnya nanti juga tentu lebih tinggi. Ya, sudah diperhitungkan. Demikian juga di trading. Trading itu marketnya bergerak naik turun. Ada yang harga misalnya ya 10.000, ada yang harga 9.000, ada yang harga 8.000. Kayak kita di pasar tradisional, sama-sama jualan ayam, tapi harganya berbeda. Apakah kalau kita membeli dengan harga yang lebih tinggi, kita rugi? Jawabannya tidak, karena kecocokan, karena kecenderungan itu kita sudah sesuai. Jadi kalau misalkan saya membeli 10.000 di sini, beli 1 kilo, apakah saya rugi? Jawabannya tidak. Padahal di situ ada yang lebih murah. Sekali lagi kecenderungan kita bisa memilih, ya, bisa memilih. Misalnya kita membeli dengan harga 9.000 ya tidak masalah. Padahal di situ ada yang menawarkan 8.000. Kenapa tidak ngambil? Karena ada kecocokan di sini. Apakah yang beli itu rugi? Tidak. Karena berbeda kepentingan. Market selalu bergerak naik turun. Sehingga ketika awal ini kita beli dengan harga 8.000, kemudian naik jadi 10.000, kita langsung jual. Apakah yang menjual tadi yang harga 8.000 itu rugi? Tidak, karena ini mungkin di awal dia membeli dengan harga 6.000. Ya, sehingga saya profit. Bukan berarti kalau saya profit dia rugi, bukan. Ya, karena perbedaan harga dia kulaan, perbedaan harga dia membelinya. Maka mindset ini harus ditanamkan dulu, harus difahami dulu biar kita tidak terjebak di dalam ya anggapan bahwa ketika ada yang loss, ada yang rugi berarti ada yang menang. Bahasanya ada kalah dan menang. Padahal di trading, di dalam bisnis bukan kalah dan menang, tapi untung rugi. Tetapi mindset orang terkadang sudah diracuni dengan kalah menang. Ya, karena mindsetnya mindset penjudi, mindsetnya mindset gambler. Maka yang ada di kepalanya ada kalah dan menang. Ketika sudah ada kalah dan menang, berarti kalau kita menang, berarti ada yang kalah, berarti ada yang dirugikan dong.
Berarti kalau dirugikan kita berarti menyakiti, ya karena dia tidak paham konsep trading itu. Ya dianggap yang kita menang berarti satunya lagi kalah. Ya karena yang dilihat tadi ini adalah mindset penjudi. Di dalam satu kalangan kalau judi itu kan satu menang satu kalah. Sementara trading berbeda. Harga naik turun begini. Ketika si A ini membeli dengan harga 10.000, kemudian ternyata dia turun, kemudian dia melakukan satu recovery, ini di close ruginya misalkan minus 200, kemudian di sini dia menjual ya dengan open sell, kemudian di sini dia close. Ini untung 300. Memang di awal rugi, tetapi pada akhirnya untung. Sehingga ini tetap profit 100. Karena perbedaan harga. Perbedaan harga begini. Ya, mudah-mudahan mindset ini, konsep ini bisa dipahami dan tidak terjebak di dalam konsep dan mindsetnya penjudi. Oke, kita kembali ke mindset trading lagi. Ya, untuk meluruskan, untuk setidaknya cara berpikir kita menjadi lurus dan sehat. Satu, di dalam trading, sekali lagi di dalam trading itu adalah pasar yang fluktuatif, bergerak naik turun yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran seluruh dunia. Jadi kita tidak bisa hanya mengikuti analisa kita. Maka yang terjadi kalau kita hanya mengikuti analisa kita, tidak melihat kondisi yang terjadi, kita bisa keseret dengan floating yang panjang. Yang pertama dalam mindset trading yang harus kita fokuskan adalah di proses. Fokus di proses. Ya, bukan fokus di profit. Bukan profit. Ya, kalau kita sudah fokus di proses, maka nanti profit akan mengikuti. Berbeda ketika orientasi kita di awal sudah profit, maka kondisi yang seharusnya belum masuk dalam kategori entry kita masuk duluan, sehingga terjebak di dalam floating minus yang panjang. Maka fokus dulu yang pertama proses. Apa proses yang kita fokuskan di sini? Ya, di dalam proses yang kita lakukan, yang kita perhatikan, ya tentu di sana nanti ada teknik yang kita gunakan. Ya, teknik, kemudian disiplin, punya rencana trading, ya disiplin dengan rencana trading. Berikutnya proses ini harus juga melibatkan kontrol. Pertama emosi, yang kedua profit. Ya, kalau kita tidak bisa kontrol profit, maka suatu saat pasti akan jatuh juga. Contoh begini, misalkan saya buy profitnya 1.000, ini kita sudah profit lebih dari cukup misalkan, tapi tidak di close, sehingga dari profit 1.000 ini bisa jadi akan turun menjadi minus 1.500, karena orientasi kita adalah profit. Kita tidak mau mengendalikan, tidak mau kontrol profit. Misalkan yang lagi kita sudah profit 500, oke, kita profit 500, target kita satu hari cuma 300. Karena kita tidak mau kontrol profitnya, padahal sudah lebih, ya kita nanti entry lagi, kemudian entry lagi, karena menganggap merasa sudah betul dalam analisa, merasa valid dalam analisa. Kondisi pasar yang bagaimanapun kita lihat nanti selalu ada peluang untuk entry, sehingga makin banyak kita entry, pasti nanti satu saat kita jatuh. Sehingga perlu yang namanya pembatasan profit. Nanti ada pembatasan profit, artinya harus dikontrol emosi kita, tidak boleh liar. Maka fokuslah di proses ini nanti terkait dengan teknik trading, terkait dengan rencana trading, nanti kita bahas di analisa teknikal. Ya, di sistem trading nanti kita bahas lebih lanjut. Yang terpenting kita tahu konsep dasarnya dulu, ya konsep mindset trading ini.
Karena trading itu tidak bisa hanya dengan modal kecil profitnya yang berlebihan. Sekali lagi, bisnis membutuhkan modal, membutuhkan kesabaran dan keuletan. Sama halnya dengan trading. Kesabaran adalah menunggu peluang, keuletannya adalah kita bagaimana nanti berusaha untuk bisa mengcover semua kerugian kita menjadi profit. Kemudian cara analisa kita diperdalam. Satu lagi, selalu memperbaiki dari kesalahan. Ya, maka berikutnya yang kedua, mindset trading yang kedua adalah, yang pertama tadi sudah, yang kedua selalu memperbaiki kesalahan. Ya, dan jangan jadi orang peramal ya, jangan jadi peramal. Ketika analisa buy misalkan berdasarkan analisa teknikal marketnya ini mengarah pada buy, kemudian kita entry buy, ternyata tidak butuh waktu lama dia turun panjang, maka analisa yang awal buy ini harus kita koreksi. Kalau betul-betul ini sudah kuat turun, harus segera lakukan perbaikan, dikoreksi. Berarti buy-nya di close dulu, kita melihat kondisinya. Kalau ada peluangnya betul-betul mau berbalik, maka tidak ada jalan lain. Kalau sudah market berbalik, kita close, kita ganti ikut marketnya. Ini adalah bagian dari mindset trading yang harus kita pahami. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menganalisis secara valid dengan mutlak ya, dengan prosentase yang tinggi. Yang ada adalah hanya membaca gambaran visual untuk probabilitas kemungkinan terbesarnya. Sedangkan nanti ketika berbalik, maka ada namanya risk management, nanti yang kita pelajari. Di dalam trading, profit itu memang terlihat susah, tetapi lebih susah lagi ketika kita tidak mampu mengendalikan kerugian atau tidak mampu menguasai risk management. Tidak ada yang pasti, satu yang pasti dalam trading adalah rugi. Ini harus disadari. Karena itu kita belajar banyak teknikal, belajar banyak risk management hanya semata-mata untuk meminimalkan ini. Meminimalkan kerugian. Kemudian meningkatkan probabilitas tingkat profit kita. Ini yang kedua yang harus kita sadari adalah selalu memperbaiki kesalahan. Kalau memang betul-betul tidak bersahabat, memang betul-betul sudah berbalik arah, maka jangan mempertahankan analisa kita. Selalu kita lakukan evaluasi, kita lakukan reanalisa, kemudian kita koreksi lagi. Ini yang paling penting. Kemudian yang ketiga, dalam mindset trading untuk jadi trader yang sehat, ini buatlah teknik atau sistem trading yang sederhana. Karena yang sederhana ini sangat berkekuatan. Daripada kita analisa pakai banyak sekali indikator mungkin ya, yang menambah kita semakin bingung, lebih baik gunakan yang simple. Ya, tentu yang simple ini harus diuji apakah benar-benar berpeluang untuk profit atau sebaliknya. Maka gunakan sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin tetapi harus teruji. Yang ketiga, di dalam membentuk satu mindset trader yang handal, yang sehat, ini tidak bisa serta-merta sehari dua hari dibentuk. Dia membutuhkan satu proses. Untuk bisa kita profit dengan konsisten, maka butuh proses. Sementara proses ini butuh waktu. Sehingga mohon maaf, nanti kalau misalkan belum bisa, bersabar, belajar terus sampai bisa. Ya, ikuti proses yang ada. Satu belum bisa, satu hari belum bisa, dua hari belum bisa, tiga hari belum bisa, satu minggu, satu belum bisa, satu bulan, dan seterusnya. Yang terpenting intinya mampu di sana.
Ya, diingat semakin banyak kita belajar, semakin lama kita menjalani, proses akan berjalan. Seiring waktu nanti akan faham, akan ketemu. Maka tidak usah terburu-buru dan jangan memaksa untuk bisa dalam waktu yang cepat karena membutuhkan satu proses dan pengalaman tentunya. Semakin banyak kita mengalami berbagai market, semakin banyak kita mencoba untuk entry, maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapat. Ya, proses kemudian ada waktunya. Ya, jangan berharap 1 bulan nanti bisa mumpuni. 1 bulan bisa mumpuni, bisa profit konsisten. Ya, belum tentu karena pertama pengalaman yang harus diperbanyak. Ya, 1 bulan bukanlah waktu yang lama untuk menguji apakah kita ini bisa konsisten atau tidak. Ya, paling tidak menguasai materi, kemudian banyak praktek, dan di akhir paling tidak sudah bisa profit dengan konsisten. Profit konsisten saya maksud ini bukan berarti yang kita analisa itu selalu valid, bukan. Yang terpenting misalkan buy, marketnya ternyata turun, kita bisa recover itu rugi, kita close, kemudian kita ada peluang lagi, kita menutup lagi. Ini minus 30, akhirnya plus 50, artinya dari kumulatifnya masih plus 20. Yang saya maksud dengan profit konsisten, dia bisa melakukan recovery, bisa menutup semua kerugian dan diakhiri dengan profit secara terus menerus. Ini adalah mindset trading yang harus kita tanamkan.